Itu anakmu. Sudahlah, jangan membuat malu dirimu sendiri. Lihatlah, banyak orang yang menatapmu dengan tatapan benci. Kamu sudah mengganggu ketenangan penghuni apartemen ini. Daripada security datang dan membawa paksa kamu, lebih baik kita pergi saja. Tapi ya, aku tidak terima. Aku tidak mau kalah di depan Aksa. Dia harus aku beri pelajaran. Bila perlu, aku suntikan cairan agar lumpuh seumur hidup. Kesal Fajri. Kita bisa rencanakan hal ini di rumah, nak. Bujuk Englan agar Fajri untuk pergi dari sini. Ayah tidak mau reporter datang dan meliput semua ini. Sambungnya lagi. Iya ya, jawab menantunya. Apa yang dikatakan ayah Englan benar. Kalau kita terus di sini dan memaksa akan keluar, kita akan dalam masalah besar. Kita pulang. Oke. Untuk sekarang ini aku mengalah, tapi lain kali aku tidak akan mengalah dan aku berjanji akan membuat Aksa lumpuh seumur hidup bila perlu. Aku buat lumpuh 3 orang itu, geram Fajri. Kemudian berjalan pergi diikuti oleh menantu dan Englan yang berjalan di belakangnya. Tak mendengar keributan dari luar apartemen, Radit yang mempunyai jiwa penasaran tinggi pun langsung membuka pintu apartemen dan melihat punggung ketiga orang tadi sedang berjalan menjauhinya. Syukurlah mereka sudah pergi, ujarnya. Keluarga tuan suami sudah pergi, tanya Claudia yang berada tak jauh dari Radit. Iya, mereka sudah pergi. Kita bisa duduk tenang di apartemen. Aku heran kepada mereka. Apa mereka tidak menyadari keegoisannya sudah menyebabkan Aksa lumpuh, geram Radit. Bukankah tuan suami tidak bisa berjalan karena kecelakaan mobil, bukan karena keluarga tuan suami? Tanya Claudia lirih dan melihat suaminya yang sedang fokus dengan ponselnya. Radit menatap wajah Claudia, membuat Claudia merasa bersalah karena sudah lancang bertanya. Maaf, tuan suami, aku tidak bermaksud untuk... Aksa tidak mendengar pertanyaanmu tadi kan? Bisik Radit yang mendapat gelengan kecil dari Claudia. Mungkin tuan suami tidak mendengar ucapanku tadi. Tuan suami, aku benar-benar minta maaf. Bukan aku kepo atau... Akan kuceritakan yang sebenarnya, ucap Radit memotong ucapan Claudia. Radit melirik sekilas ke arah Aksa yang sedang fokus dengan ponselnya. Ini rahasia kita berdua, bisiknya. Claudia refleks mencondongkan tubuhnya ke depan. Ceritakan, aku kepo. Hihihihi, ucap Claudia tak kalah berbisik. Radit menatap tajam Claudia seolah meminta Claudia untuk tidak memberikan gerak-gerik yang mencurigakan. Claudia kebingungan dengan tatapan tajam Radit. Dia tetap mencondongkan tubuhnya karena penasaran. Aksa memicingkan matanya tak suka saat melihat kedua orang yang berada tak jauh darinya sedang berbisik. Aksa memasukkan ponselnya dan memantau kedua orang tersebut. Karena tak menyadari tatapan dari Aksa, Radit mengatakan semua kejadian yang diingatkannya kepada Claudia. Aksa memang kecelakaan, tapi dalam kecelakaan itu adalah keluarganya, Fajri. Adiknya Aksa selalu iri dengan apa yang dimiliki Aksa. Dia selalu mengambil apa yang menjadi milik Aksa. Maka dari itu, Fajri sangat berbahaya untuk Aksa, bisiknya. Oh, begitu ceritanya. Aku pikir semua murni kecelakaan. Kasihan juga tuan suami. Dia pasti hidup dalam bayang-bayang dan tekanan keluarganya yang toksik itu ya, bisik Claudia yang dibenarkan Radit. Aku juga heran, kenapa ayahnya akan bisa sesayang itu dengan Fajri, padahal yang anak yang bisa diandalkan itu Aksa. Kamu pun keheranan kan? Iya, aku juga berpikir seperti itu, Kak. Mungkin adiknya memegang kesayangan ayahnya tuan suami, jadi ayahnya tuan suami patuh, tebak Claudia. Jangan pura-pura batuk, Kak. Nanti ketahuan sama tuan suami kalau kita lagi membicarakannya. Kesal Claudia menghentakkan kedua kakinya bergantian. Siapa yang pura-pura batuk? Kamu lihat bibirku diam saja kan? Jawab Radit tak terima. Lalu siapa yang... Ucapan Claudia terhenti saat melihat kursi roda yang berada di sampingnya.
Hehehe, ucapnya cengengesan. Radit menggeruk kepalanya yang tidak gatal. Siapkan sarapan pagi untuk Aksa. Kasihan suamimu, tita Radit. Iya benar, sarapan pagi. Aku belum menyiapkan sarapan pagi. Akan kusiapkan sarapan pagi untuk tuan suami, jawab Claudia, memutar tubuhnya. Aksa menarik tangan Claudia agar tetap berada di sampingnya. Kalian tahu, ini apartemen siapa? Tanya Aksa yang mendapat anggukan kecil dari 2 istri dan sahabatnya. Tentu, jawab Radit. Baiklah, Claudia, mungkin suamimu ingin berdua denganmu. Biar aku saja yang menyiapkan sarapan pagi untuk kalian. Kalian berani menggosipkanku di apartemenku sendiri, ketus Aksa. Tuan suami, kamu salah paham, kita semua tidak. Ucapan Claudia terhenti saat melihat tangan suaminya yang melambai. Kenapa tuan suami? Tangan tuan suami sakit, sambungnya lagi. Mendekatlah, tita Aksa membuat Claudia menatap Radit. Radit menganggukkan kepalanya. Iya tuan suami, jawab Claudia mendekatkan wajahnya ke arah suaminya. Dan kau juga mendekat, tita Aksa pada sahabatnya. Aku juga mendekat. Memangnya aku salah apa? Tanya Radit. Ke Radit, jangan membuat tuan suami semakin marah. Ikuti saja perintahnya. Lihatlah aku baik-baik saja saat mengikuti perintahnya, ujar Claudia lalu menatap sang suami. Aku yakin tuan suami tidak akan berbuat kasar padaku karena tuan suami yakin juga aku tulus merawatmu, sambungnya. Radit mendekatkan tubuhnya ke Aksa dan Aksa menarik telinga kedua orang di hadapannya dengan kencang. Radit dan Claudia refleks teriak karena telinganya ditarik tiba-tiba. Aksa, kau gila ya? Kau pikir telingaku ini pegangan wajan yang bisa kau tarik sesuka hatimu? Kesah Radit mengusap ke telinganya yang terasa sakit. Claudia mengerucutkan bibirnya sembari mengusap telinganya. Dia tak berani mengucapkan sepatah kata di saat sahabat suaminya memprotes. Siapkan sarapan pagiku, tita Aksa. Iya tuan suami, jawab Claudia berjalan menuju dapur. Dan kau jelaskan semua kendala perusahaan. Jawab Radit mengeluarkan ponselnya dan melihat grafik perusahaan. Aksa menyimak semua penjelasan sahabat sekaligus sekretarisnya itu. Sudah, perusahaan tidak mempunyai kendala apapun dan menurutku, masuklah ke kantor. Semua rekan bisnis kita selalu mencarimu. Mereka sudah tahu kelumpuhanmu dari media dan keluargamu. Untuk apa kau menutupinya lagi? Biarkan saja. Aku tidak akan masuk ke kantor sebelum kakiku sembuh. Walaupun semua orang tahu, tapi aku akan mengejutkan mereka dengan kesembuhanku ini, jawab Aksa. Tapi Aksa, ucapan Radit terhenti saat melihat berita yang baru saja muncul di media sosialnya. Aksa, kau sudah tahu kalau ada berita panas pagi ini? Berita? Masalah perusahaan? Bukankah kita baru saja mengecek grafik perusahaan? Tanya Aksa. Bukan, ini bukan masalah perusahaan, tapi ini masalahmu dengan perusahaan. Coba kau baca semua ini. Aksa membaca semua isi berita yang Radit tunjukkan. Apa-apaan ini? Semua berita ini sangat merugikanku. Aku tidak setuju dengan keputusan ayah, ucapnya setelah membaca berita. Aku juga terkejut saat membaca isi berita ini. Dan berita ini sudah trending topik, jawab Radit. Kau menolaknya kan? Halo novelers semuanya, apa kabar? Maaf ya, Mimin baru muncul kembali karena Mimin ada sesuatu yang membuat Mimin tidak lagi bergelut di dunia YouTube. Tapi mengingat dari komen-komennya novelers semua, Mimin jadi semangat untuk upload kembali. Jadi tunggu ya episode selanjutnya.